Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Puha Basyidara. Bersama kami kembali dalam Berita Aceh pagi ini dengan saya, Akbar Hazana. Beragam berita aktual, tajam dan terpercaya akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi ini. 2 pengedar narkoba diciduk dalam sebuah penggerebekan di Gampung Menasah Benot, Kecamatan Syamtali Rabayu, Aceh Utara. Pemungutan suara ulang di TPS 03 Kampung Keramat, Kota Banda Aceh dikawal ketat petugas keamanan dari TNI Polri. Harga sejumlah kebutuhan pokok bukan saja naik di pasar tradisional Banda Aceh, tapi juga di pasar Aceh Besar. Dua tersangka pengedar narkoba diciduk tim Sat Narkoba Polres Aceh Utara dalam sebuah penggerebekan di Gampung Menasah Benot, Kecamatan Syamtali Rabayu pada Rabu. Polisi menyita barang bukti 1 kg sabu-sabu dari tangan tersangka. Penangkapan kedua tersangka ini atas informasi masyarakat yang terganggu dengan aktivitas transaksi narkoba di tempat mereka. Polisi kemudian menyelidiki dengan menyamar sebagai pembeli untuk dapat memastikan kebenaran laporan warga. Polisi lalu menemui kedua tersangka untuk membeli narkoba. Tanpa curiga, tersangka mengajak pembeli ke tempat penyimpanan sabu-sabu di semak-semak dekat kandang ternak. Saat itulah polisi meringkus MAJ dan Bukhari beserta barang bukti sabu-sabu seberat 1 kg. Jadi kita mendapatkan laporan dari masyarakat bahwasanya ada seseorang itu memiliki sabu, yaitu sebesar atau seberat 1 kg. Jadi tim kita yang di lapangan, di Osnal, coba melakukan penyamaran atau undercover dengan cara sebagai pembeli. Kita amankan si B dan si MA. Langsung kita melakukan pengejaran terhadap si S. Selain barang bukti sabu-sabu, polisi juga menyita 2 sepeda motor dan beberapa telepon seluler pelaku. Akibat perbuatannya, kedua tersangka diancam maksimal hukuman mati atau kurungan penjara seumur hidup karena melanggar Undang-Undang Anti Narkotika. Ramadan melaporkan dari Aceh Utara. Kasus penganiayaan anak kandung hingga meninggal dunia oleh kedua orang tuanya di Aceh Singkil direka ulang. Reka ulang kasus penganiayaan anak ini berlangsung di Desa Ujung, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil. Dalam reka ulang tersebut, pasangan suami istri memperagakan 25 adegan saat menghabisi Fikri Al-Faijar dengan cara direndam dalam air di belakang rumah hingga meninggal dunia. Tersangka Sailin, 49 tahun merupakan ayah kandung korban, sedangkan Irawati, 25 tahun adalah ibu tiri korban. Reka ulang kasus pembunuhan anak kandung mendapat perhatian warga. Kedua tersangka bahkan diteriaki warga saat memperagakan cara mereka menganiaya korban hingga meninggal dunia, sehingga polisi harus membawa segera kedua tersangka meninggalkan lokasi usai rekonstruksi. Reka ulang ini kita laksanakan untuk kita penyidik bisa mendapatkan gambaran utuh peristiwa yang terjadi pada saat kejadian. Kita laksanakan di TKP yang sebenarnya. Tersangka masih tetap 2 orang suami istri. Dan terhadap permasalahan ini yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita memberikan pendampingan psikologi bagi anaknya, bagi korban yang masih usia 5 tahun, 6 tahun.
Kasus ini menjadi perhatian khusus terutama terhadap kejiwaan dan masa depan anak sulung tersangka. Kakak kandung korban juga mengalami penganiayaan. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dipersalahkan melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak junto Pasal 44 Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman 15 tahun penjara. Nazarudin melaporkan dari Aceh Singkil. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Sejumlah pemilih antusias menghadiri pemungutan suara ulang PSU di TPS 13, Kampung Jawa, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Semawe. PSU digelar di TPS ini akibat pelanggaran berupa selisih suara sah dengan jumlah pemilih yang hadir mencoblos. Warga Dusun Bandeng, Kampung Jawa tetap semangat hadir ke TPS 13 untuk menggunakan hak suaranya pada PSU pemilu ini. Sedikitnya 284 pemilih mencoblos untuk kedua kalinya di TPS tersebut. PSU pemilu digelar KIP Kota Lok Semawe setelah ditemukan kecurangan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS pada pemungutan suara pemilu 14 Februari 2024 lalu. Kasus ini diputuskan anggota Sentra Penegak Hukum Terpadu Gakumdu Pemilu dengan merekomendasikan PSU. Menjalankan tugasnya untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 13 di lokasi lapangan bola voli Kampung Jawa Lama. Kalau kita lihat pantau di lapangan ada laporan daripada KPPS, PPS dan juga PPK dalam Kecamatan Wilayah Banda Sakti, prosesnya berjalan normal. Ada sejumlah 216 kalau tidak salah pemilih DPT yang hadir. Selain 284 warga yang masuk dalam DPT, PSU ini juga dimanfaatkan dua pemilih dalam daftar pemilih khusus, DPK di TPS 13 Kampung Jawa ini. Pemilih khusus didatangi petugas untuk memberi kesempatan kepada mereka menggunakan hak suaranya. Tim Liputan melaporkan dari Lok Semawe. Pemungutan suara ulang PSU Pemilu 2024 dikawal ketat petugas keamanan. Puluhan anggota TNI Polri mengamankan PSU di TPS 03 Kampung Keramat, Kota Banda Aceh pada Kamis pagi. Pengamanan PSU di TPS 03 Gampong Keramat, Kecamatan Kuta Alam untuk mengantisipasi penolakan massa pendukung peserta pemilu yang keberatan dengan PSU, sehingga PSU bisa berjalan aman dan lancar. Penjagaan petugas di sekitar TPS 03 Kampung Keramat terkesan mencolok lantaran jumlah pemilih yang hadir mencoblos lebih sedikit dibanding saat pemungutan suara pada 14 Februari 2024 lalu. Lebih safety atau lebih apa? Karena kita punya pengalaman kan kemarin. Sebenarnya nggak ada masalah, kemarin tuh juga petugasnya juga ramai, cuman kemarin mungkin lebih ramai pemilihnya, makanya mungkin seakan-akan sekarang petugasnya lebih banyak ya, karena pemilihnya kan cuma satu TPS. Sementara itu, Ketua Divisi Teknik Penyelenggaraan Pemilu KIP Banda Aceh, Rahmat Hidayat mengakui ada penambahan petugas dari Polresta Banda Aceh, mengingat PSU Pemilu menjadi perhatian khusus terkait keamanan. Ya, untuk penambahan ya secara aturan sebagaimana di dalam Juknis ya, pengamanan yang melekat di TPS ini masih sama, yakni Linmas TPS masih 2 orang dibantu dengan aparat TNI Polri yang melekat di kampung, Babinsa dan Babin Kamtipmas. Namun dalam hal ini juga karena menjadi pantauan pastinya pihak Polresta ya dan TNI sendiri menambah personilnya, namun tidak terlalu signifikan, masih yang sewajarnya. Ya.
Sementara itu, pengamanan di TPS masih sama seperti pemungutan suara sebelumnya atau sesuai dengan juknis pengamanan pemilu. PSU di TPS 03 Kampung Keramat hanya mencoblos ulang surat suara untuk pemilihan calon anggota DPR RI lantaran ditemukan kecurangan. Taufik Kelana melaporkan dari Banda Aceh.